Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bertemu lagi dengan saya Bu Hari ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya tidak akan membuat video tentang review trip perjalanan ataupun tentang masalah muatan, tapi ini saya sedikit memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dan juga request dari para remisa semuanya ya. Yang mana untuk para remisa ini banyak yang bertanya di kolom komentar setiap saya mengupload video di YouTube, Mas, tolong kasih video dong yang mana menjelaskan keistimewaan ataupun kelebihan dan kekurangan dari ban tubeless sendiri, karena memang selama ini masih bisa dibilang belum ada ya yang menjelaskan seberapa efisiennya sih kalau ban tubeless dipasang di truk seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini memang sudah 1 tahun saya menggunakan ban tubeless ya, yaitu mulai dari awal pertamanya si Dawok ini keluar sampai di tahun ini berarti sudah 1 tahun. Jadi mohon maaf kalau saya baru berani membuat video itu lebih lama ya dibanding dengan video-video yang lainnya, karena memang saya berani membuat video itu kalau apabila saya sudah merasakan dan saya juga sudah pernah mengalaminya. Jadi saya lebih menghindari video yang berdasarkan katanya atau menurut atau mungkin dengar kabar. Jadi saya lebih senang kalau membuat video itu yang mana saya pernah mengalami hal tersebut. Jadi apa yang saya utarakan ke remisa itu adalah realita yang saya alami. Jadi mungkin kalau misalnya ada sedikit yang kurang pas atau tidak pas, ada sedikit yang melenceng lah. Jadi setidaknya remisa itu bisa memberikan apa ya namanya, nek beneraken ke jenenge, menginstruksikan kalau seperti ini disuruh seperti ini, suruh seperti ini. Jadi seperti itu remisa. Makanya saya sendiri untuk membuat review ban tubeless ini saya harus menunggu waktu yang lama. Paling tidak harus nunggu waktu itu sebenarnya minimalnya itu di sekitar 8 sampai 9 bulan. Nah, alhamdulillah untuk saat ini bertepatan dengan saya 1 tahun lebih menggunakan ban tubeless ya. Paling lebihnya cuma 1 bulan 2 bulan aja nggak ada, tapi kan sudah 1 tahun. Jadi di sini saya berani membuat video untuk perbandingan mulai dari kelebihan dan kekurangan dari ban tubeless itu sendiri ya, dibandingkan dengan ban Jawa atau ban kawat ya. Itu ban Jawa itu berarti yang bisa digunakan untuk ban-ban depan ya, di si Ombros dan si Abuya, dan juga yang ada di si Dawok ini. Kalau untuk ban kawat itu berarti ban yang ada di ban belakangnya si Abuya dan ban belakangnya Kintel, juga ban belakangnya Kitmir, juga si Ombros. Nah, kalau ini makanya saya sudah 1 tahun jadi saya berani membuat video. Nah, ini akan saya buatkan videonya, reviewnya apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari ban tubeless itu sendiri. Nanti apabila ada sedikit kesalahan tolong dikoreksi ya. Kita di sini cari jalan keluar bareng-bareng. Kita di sini untuk sharing lah istilahnya. Jadi saya hanya mengutarakan apa yang saya alami saja. Kalau misalnya remisa ada yang lebih efisien lagi, nanti bisa ketik di kolom komentar. Oke, langsung saja saya mau turun dari cabin ya. Ini saya berada di garasinya si Ombros ya, atau di rumah kakak saya, di rumahnya Mas Ahmad Faiz ya. Nah, ini di sini sudah ada si Dawok. Itu untuk si Ombros mini jangan dipikir dulu, kita abaikan. Nah, oke mermisa, kebetulan pada saat ini memang pas saya juga sedang proses pelepasan wheel dop si Dawok ya. Jadi di sini saya sekalian review, tidak perlu saya melepas wheel dop karena wheel dopnya sudah saya lepas kemarin, sedang saya cat juga. Nah, ini di sini saya mau memberikan sedikit gambaran tentang beberapa keunggulan dan kekurangan dari ban tubeless sendiri. Oke, pemirsa, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu ban. Nah, ini untuk ban tubeless ini saya menggunakan merek Michelin ya.
dengan XJE 4M10 Energy, yang mana ini adalah dengan ukuran 225 garis miring 80 dan ring 17,5 ya. Ini berarti ringnya lebih besar. Kalau untuk yang ring biasanya itu kan hanya ring 16. Nah, kalau untuk kalau untuk palak tubles, kalau untuk ban tubles sendiri ini memang ringnya 17,5, jadi dia lebih lebar atau bisa dibilang dia tapak lebar ya. Nah, tapak lebar ini keunggulannya yaitu satu, di waktu dia memasuki daerah atau jalan yang licin. Nah, kalau ini memasuki jalan yang licin karena dia tapaknya lebar dan teksturnya ini dia tidak seperti ban kawat, yang mana berarti dia lebih lembut, jadi dia lebih bisa lebih napak ya dengan aspal. Makanya ini bisa dibilang lebih stabil di jalur yang licin. Nah, ini lebih stabil di jalur yang licin. Nah, untuk jarak pemakaiannya ini saya sudah 1 tahun lebih 1 bulan ya. Untuk sejauh ini berarti saya sudah 1 tahun lebih 1 bulan. Anggap aja ya 1 tahun lah. Saya sudah memakainya 1 tahun dan di sini masih terlihat. Nah, ini kembangnya ini masih kandel remisa. Masih kandel. Nah, ini oke Vic, kita balik lagi ya. Ini saya sudah 1 tahun. Kalau menurut dari mereka yang sudah pakai terlebih dahulu sebelum saya, itu mengatakan bahwa ban ini kalau tidak meledak atau tidak terkena kendala itu dia kuat di 2 tahun. Sedangkan kalau kita menggunakan ban kawat dengan trayek seperti yang saya biasa jalankan, itu paling lama kalau yang saya alami itu hanya di usia 9 bulan. Itu sudah maksimal ya kita pukul ratanya. Kalau ini berarti saya sudah 1 tahun. Nah, ini di sini bisa dilihat. Oke, itu berarti dia lebih awet, atau ban tubles ini keunggulannya lebih awet. Nah, lebih awet ini kalau kita tidak kena kendala. Tapi jangan salah lagi, untuk di pinggir ban ini, nah ini dia sangat lentur banget. Jadi usahakan jangan memasuk ke medan yang terjal atau yang misalnya banyak batu-batu yang lancip-lancip ya. Ini berarti tidak cocok kalau digunakan untuk truk angkutan galian C ya. Nah, kalau untuk truk galian C menggunakan ini pasti Anda akan mengalami beberapa banyak kerugian, karena galian C itu kalau di tempat saya malah menggunakan ban kanisir ya. Jadi misalnya kayak terkena batu, dia meledak atau apa, tidak mengalami kerugian yang begitu besar. Nah, kita sudah ngomong di masalah ban, lanjut kita menuju ke palek ya, atau velg. Nah, untuk velg ini memang ini yang ukuran 12 mili, berarti ini lebih tebal. Itu ada yang 10 mili dan ada yang 12 mili. Nah, ini saya sendiri menggunakan yang 12 mili. Yang 12 mili ini dia kalau dipasang akan keluar dari bau ini namanya tatakan asnya ya. Nah, ini dia agak keluar sedikit. Aturannya ini dipakai yang dalam 10 dan yang luar yang dalamnya palek dalam 12 dan yang palek luar 10. Tapi di sini saya menggunakan yang 12 semua. Karena apa? Muatan sekarang semakin lama semakin berat dan tidak ada muatan yang semakin lama semakin ringan. Jadi saya menggunakan palek yang ukuran 12 mili semua untuk ketebalannya ya. Nah, ini bisa juga dilihat, ini lebih cekung dibanding dengan velg biasa ya. Ini lebih cekung. Untuk velg tubles ini dia lebih cekung, jadi yang mana ini dia lebih lebar dan bahannya juga dia lebih keras dibandingkan dengan velg biasanya. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah selama 1 tahun saya menggunakan ban tubles dan velgnya itu belum pernah terkena kendala sama sekali ya. Kalau yang menggunakan velg biasa dan ban kawat itu rata-rata velgnya sudah ada yang diganti atau sudah rantas, karena memang ini teksturnya lebih kuat kalau untuk ban dan juga untuk velgnya. Untuk muatan berat ini memang lebih kuat, asal jangankan kita masuk ke jalan yang galian C atau jalan-jalan yang batunya sangat terjal, karena ini sangat sangat rawan banget ya, sangat rawan banget. Oke, bisa dilihat ini sangat rawan banget. Nah, jadi untuk kesimpulannya, ban tubles ini satu harganya lebih mahal, ban tubles dan velgnya ini harganya lebih mahal, tapi dapat disimpulkan lagi dengan kita mengeluarkan biaya 2 kali lipat di waktu dengan biaya 2 kali lipat dibanding velg biasa dan menggunakan ban kawat. Nah, tapi kita menangnya, keunggulannya ini juga 3 kali lipat lebih awet dibandingkan dengan velg biasa dan ban kawat. Cuman memang kita waktu membeli pertamanya itu
biayanya sangat mahal ya. Jadi untuk yang perintis-perintis atau istilahnya baru mau kerembik-kerembik untuk bangun itu memang terasa sangat berat banget seperti itu Romisa. Makanya pikirkan terlebih dahulu sebelum Anda untuk mempunyai truk untuk membeli truk yang akan digunakan untuk jasa ekspedisi ya, atau digunakan diberikan ke sopir untuk melakukan mencari muatan. Dipikirkan dulu berapakah dana yang Anda miliki, kira-kira truknya mau dibuat seperti apa, bannya nanti akan menggunakan apa. Apabila Anda kebingungan silahkan bisa konsultasi dengan kami di Bolawok ya, insya Allah kita bisa sharing-sharing bareng. Untuk nomor yang bisa dihubungi ada di deskripsi ya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, untuk menggunakan ban velg ini ya, itu memang harganya dia 2 kali lipat dibandingkan dengan ban standarnya ya, atau velg standarnya. Tapi kelebihannya dia juga lebih awet, 3 kali lipat umurnya lebih panjang dibandingkan dengan velg biasa dan ban kawat. Cuman kita hanya akan terasa berat di awalnya karena memang harganya dia 2 kali lipat, tapi keunggulannya kita 3 kali lipat, berarti kita masih menang 1 lipat seperti itu Romisa. Jadi sebelum kita melangkah untuk nanti kita truk mau dibuat apa sih, seperti apa, kita mau membawa muatan apa, jadi harus didesain seperti apa, harus didesain sebagaimana mungkin. Ini perlu dipikirkan ya, jangan ujuk-ujuk cuman hanya oke fix kita bisa beli, kita mau beli truk tanpa dipikirkan dulu mau diapakan ini, tujuannya kemana. Nah itu adalah sebuah blunder. Oke, semoga bermanfaat walaupun hanya sedikit. Salam dari saya Buhari, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya doakan semoga Romisa semuanya diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan rezekinya lancar. Amin, berkah ya rabbal alamin. Salam dari saya Buhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.